ketika sebuah cermin dibeli tanpa tahu di dalamnya terdapat roh jahat. Kisah ini dimulai pada tahun 1964 di sebuah toko barang antik di pinggiran kota. Sepasang suami istri muda bernama Ed Warren dan Lorraine Warren yang dikenal karena kemampuan mereka menangani kasus-kasus supranatural tengah menyelidiki peristiwa misterius yang dialami oleh seorang wanita bernama Lucy, putri dari pemilik toko tersebut. Lucy menceritakan bahwa ayahnya baru saja meninggal dengan cara tragis. Ia ditemukan gantung diri. Sejak cermin itu berada di sana, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Setelah sang ayah meninggal, Lucy memutuskan menyembunyikan cermin itu di gudang dengan harapan gangguan berhenti. Namun sampai saat ini gangguan masih terus berlanjut. Rasa ingin tahu Ed dan Lorraine membuat mereka memutuskan untuk melihat langsung cermin tersebut. Saat mereka masuk ke gudang, Ed sempat merasa ragu, terutama karena Lorraine sedang mengandung besar. Tetapi Lorraine meyakinkannya untuk tetap tenang bahwa dirinya akan baik-baik saja. Ketika tangannya menyentuh bingkai cermin, tiba-tiba perutnya terasa mulai sebagai pertanda proses persalinan akan tiba. Ed yang panik segera membawanya ke rumah sakit dan menemani istrinya yang akan melahirkan anak pertama. Di ruang bersalin, suasana semakin tegang ketika lampu mendadak padam. Setelah perjuangan panjang, Lorraine akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama karena bayi tersebut tidak bersuara sama sekali. Dokter berusaha sekuat tenaga tetapi akhirnya menyatakan bayi itu telah meninggal. Lorraine yang tak kuasa menahan tangis memeluk bayinya dan memanjatkan doa agar anaknya diberi kesempatan hidup. Ajaibnya, bayi tersebut tiba-tiba menangis dan mulai bernafas dengan normal. Bayi itu diberi nama Judy. Waktu berlalu begitu cepat, Judy tumbuh menjadi anak yang baik dan mewarisi kemampuan ibunya yang bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Lorraine mencoba mengajarinya cara mengendalikan kemampuan tersebut supaya tidak terus diganggu. 22 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986, cerita berpindah ke sebuah keluarga di Pennsylvania. Jack dan Janet tinggal bersama 4 putri mereka, Heather, Dawn, serta si kembar Karen dan Shannon, juga kedua orang tua Jack. Hari itu mereka sibuk menyiapkan pesta pembaptisan Heather. Tawa dan canda memenuhi rumah sementara Jack mengabadikan setiap momen menggunakan handycam. Milo Evans Roberts, receive gift of the Holy Spirit. Amen. Doesn't she look beautiful? Holy Spirit. Saat Heather membuka hadiah dari kakek neneknya, Heather terkejut saat mendapat hadiah cermin antik yang terlihat usang yang mereka dapat dari acara lelang. Tak ada yang menyadari bahwa itu adalah cermin yang sama yang pernah membawa malapetaka pada keluarga Lucy puluhan tahun sebelumnya. Ketika Heather hendak meniup lilin perayaan, tiba-tiba lilin tersebut padam dengan sendirinya. Hey, what? She blew out my candle. Semua orang saling menatap kebingungan karena tak ada yang meniupnya. Beberapa detik kemudian, plafon rumah mereka runtuh mengenai kepala Heather. Scene beralih dengan memperlihatkan keluarga Ed yang saat ini berada di sebuah restoran makan. Judy yang kini sudah beranjak dewasa tengah merencanakan pesta kecil untuk merayakan masa pensiun kedua orang tuanya dari dunia spiritual. Ed tampak semakin lemah karena penyakit jantung yang dideritanya akibat terlalu sering berhadapan dengan kekuatan gaib. Kebahagiaan malam itu terusik ketika Lorraine mendadak merasakan hawa dingin di sekitarnya. Judy pun ikut terdiam menyadari ada sesuatu yang tidak terlihat berada di dekat mereka. Ia mencoba menenangkan diri dengan cara berdoa, tapi Lorraine terpaku saat melihat bayangan tangan pucat menyentuh bahu putrinya. Dalam sekejap sosok itu menghilang. Tak ingin memperburuk keadaan Ed, Lorraine dan Judy sepakat untuk tidak menceritakan kejadian itu agar Ed tidak semakin stres mengingat kondisi kesehatannya yang kian rapuh. Sementara itu di komplek perumahan Pennsylvania, Janet disibukkan dengan tumpukan cucian di ruang bawah tanah. Tiba-tiba Janet mendengar suara samar yang memanggil namanya. Tampak sesosok bayangan berdiri di dalam kegelapan.
Ketika lampu dihidupkan, tak ada seorang pun di sana. Setelah itu, Janet sibuk menyiapkan makan untuk keluarganya sambil berbicara lewat telepon rumah dengan kabel panjang. Tiba-tiba kabel telepon yang panjang itu seperti ditarik oleh sesuatu. Dengan kesal, Janet mengira anak-anaknya sedang bercanda dengan cara mengerjainya. Tapi ketika ia melihat mereka bermain di ruang tamu, Janet pun menjadi bingung siapa pelaku yang menarik telepon tersebut. Sementara itu, putri kembar Janet tengah asik bermain bersama di kamar dengan boneka-bonekanya. Shannon menyadari ada satu bonekanya yang hilang. Ia berkeliling mencarinya, namun yang ia temukan justru sosok perempuan berwajah mengerikan. Malam itu, Heather yang tak tahan lagi dengan kehadiran cermin antik itu mengajak Dawn untuk menyingkirkan cermin tersebut. Ia merasa ada sesuatu di balik pantulan kaca itu yang terus memperhatikannya. Esok paginya, cermin itu diangkut oleh petugas kebersihan ke dalam truk penghancur. Tak lama kemudian, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Saat cermin itu hancur berkeping-keping, Dawn menjerit kesakitan, lalu memuntahkan pecahan kaca dari dalam mulutnya. Mereka semua yang ada di sana panik dan tak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Dawn, cerita beralih pada Ed yang lagi menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Dokter menyampaikan kondisi jantung Ed semakin melemah akibat terlalu sering mengalami stres dan kejutan hebat selama bertahun-tahun berurusan dengan entitas supranatural. Ia diperingatkan untuk berhati-hati karena satu serangan jantung lagi bisa berakibat fatal. Ed pun mengerti, menyadari tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Sore itu ia pulang ke rumah dan mendapati Lauren menyiapkan kejutan kecil untuk merayakan hari ulang tahunnya. Ed merasa bersyukur masih bisa merayakan momen ini bersama wanita yang dia cintai. Tak lama kemudian Judy datang bersama kekasihnya yang bernama Tony. Judy mengajak Tony masuk dan memperkenalkan diri pada kedua orang tuanya. That's what I said. Happy birthday, Mr. Warren. Thank you. Ritualistic practice. Pastor Gordon, sahabat lama keluarga itu, juga hadir untuk memberi doa dan ucapan selamat. Di tengah perbincangan hangat, Tony berpamitan sejenak sementara Judy pergi menuju kamarnya yang penuh dengan kenangan lama. Baru saja mengenang semua itu, sosok Annabelle kembali menghantui Judy. Sontak, Judy langsung membaca sejumlah doa yang pernah diajarkan ibunya. Tak lama kemudian Tony muncul karena mendengar suara berisik dari dalam kamar. Judy yang tak ingin Tony khawatir berkata jika semuanya baik-baik saja. Tak lama Lauren memanggil mereka ke garasi. Ed sudah menunggu sambil menantang Tony untuk bermain pingpong. Tony, you're on. Saat Judy keluar sebentar, ia melihat kesempatan untuk berbicara serius dengan kedua orang tua Judy. Tony mengeluarkan sebuah cincin kecil dari sakunya dan menyatakan niat tulusnya untuk menikahi Judy. Tony berharap dirinya mendapat restu. Di tengah suasana canggung, Lauren senang dan meminta Tony untuk menjadi suami yang baik. Tak lama setelah itu, Judy kembali dan menyadari bahwa Tony berniat melamarnya. Is that for me? Yes. In the car. Sure. Sementara itu, suasana di rumah keluarga Jack semakin mencekam. Dawn yang masih trauma setelah kejadian aneh yang menimpanya mendesak sang ayah agar mereka segera pindah dari rumah itu. Ia merasa tempat itu sudah tidak aman, dan ketakutan di wajahnya cukup jelas menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tapi Jack, sang ayah, mencoba menenangkan keadaan. Jack sudah memanggil seorang pastor untuk datang dan melakukan pengusiran di rumah mereka. Pastor itu dijadwalkan datang minggu depan, dan Jack yakin semuanya akan baik-baik saja. Namun sikap santainya justru membuat Dawn kesal. Baginya waktu seminggu terasa begitu lama, apalagi setelah melihat apa yang sudah terjadi di rumah itu. Just gonna let us live in a haunted house? It wants to kill us! No, I'm not. Malam harinya ketika semua orang sedang beristirahat, Jack yang sedang bersiap tidur dikejutkan oleh pintu kamar yang perlahan terbuka sendiri. Kali ini Jack sendiri yang mengalami gangguan gaib hingga membuat tubuhnya kaku.
Di sisi lain, Heather yang tak bisa tidur memutuskan menonton rekaman pesta keluarga mereka beberapa waktu lalu. Ketika ia memutar ulang bagian saat meniup lilin, sesuatu membuat bulu kuduknya merinding. Dalam rekaman itu terlihat jelas ada sosok lain berdiri di belakangnya, dan sosok itulah yang meniup lilin tersebut. Lalu tiba-tiba saja datanglah seorang pria besar yang berupaya menyerang Heather. Heather berteriak histeris hingga membangunkan seisi rumah. Janet yang panik mendapati putrinya tergeletak ketakutan dengan wajah pucat. Setelah malam penuh teror itu, Janet benar-benar kehilangan kesabaran. Pastor yang dijanjikan baru bisa datang minggu depan karena masih harus menunggu izin dari pihak gereja. Bagi Janet, menunggu selama itu sama saja dengan menyerahkan keluarganya pada bahaya. Karena itulah Janet memutuskan untuk memanggil media lokal. Ia bercerita tentang teror yang mereka alami, berharap liputan itu bisa menarik perhatian gereja agar kasus mereka diprioritaskan. Tak butuh waktu lama, berita tentang rumah berhantu keluarga itu mulai tersebar kemana-mana. Para jurnalis berdatangan membawa kamera dan mikrofon, membuat lingkungan sekitar heboh. Dalam sesi wawancara, Janet berbicara bahwa keluarganya bukan sedang mencari sensasi. Mereka hanya ingin mendapatkan bantuan segera dan apa yang terjadi pada keluarganya bukanlah settingan. Di tempat lain, Judy sedang mempersiapkan hari pernikahannya. Ia datang ke butik bersama Lauren untuk melakukan fitting gaun pengantin. Awalnya semua terasa biasa hingga sang desainer bernama Brenda keluar sebentar karena harus mengangkat telepon. Baru saja Brenda pergi, Judy merasakan hawa yang tidak mengenakan. Seketika Judy lemas saat diteror sosok hantu menyeramkan. You okay down there, Brenda? Di tengah kepanikan, Judy merasa lega saat hantu itu menghilang. Baru saja merasa lega, Judy kembali dibuat terkejut melihat bayangan dirinya di dalam cermin yang tiba-tiba menyerangnya. Beruntung Lauren yang mendengar suara kebisingan langsung menghampiri Judy dan melihat Judy yang dalam keadaan ketakutan. Kembali lagi ke keluarga Jack. Pastor Gordon akhirnya tiba di sana setelah kasus mereka menjadi perbincangan banyak media. Janet dan Jack menyambut kedatangannya dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Sebenarnya kedatangan Pastor Gordon ke sana belum mendapatkan izin resmi dari pihak gereja. Artinya setiap tindakan yang ia lakukan di rumah itu akan berada di luar wewenang gereja. Ia hanya berharap bisa membantu keluarga itu. Setelah berkeliling ke setiap ruangan, Gordon merasakan hawa yang sangat jahat bersemayam di rumah itu. Gordon akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke gereja dan meminta izin resmi agar bisa melakukan ritual pengusiran. Pastor Gordon berjanji ia akan datang secepat mungkin. Namun siapa sangka hari itu akan menjadi hari terakhirnya hidup. Saat menunggu persetujuan dari petinggi gereja di ruang tunggu yang sepi, Gordon mengalami hal-hal mistis. Father Gordon? Dirasa iblis yang ada di rumah Jack mengikutinya sampai ke gereja, Gordonnya panik berusaha melakukan perlawanan. Tetapi iblis itu ternyata sangatlah kuat sehingga salib yang dibawanya tiba-tiba terbakar. Gordon pun terhipnotis oleh iblis tersebut dan dia dipaksa untuk melakukan bunuh diri. Kabar kematian tragis itu menyebar dengan cepat. Ed dan Lauren yang mengenalnya dengan baik datang ke pemakaman dan merasa terpukul atas kematiannya. Saat upacara berakhir dan semua orang bersiap meninggalkan pemakaman, Judy mendekat ke peti mati Gordon. Entah mengapa ia merasa terdorong untuk menyentuhnya dan mendapatkan sebuah penglihatan. Sepulang dari pemakaman, Lauren mencoba menenangkan diri dengan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Ia berdiri di dapur sambil mencuci piring, namun saluran air di wastafel mendadak macet. Saat mencoba memperbaikinya, Lauren mendapat firasat sesuatu yang buruk akan terjadi pada putrinya. Di saat yang sama pula, Tony datang dan memberitahu Lauren tentang Judy yang saat ini berada di rumah Jack. Tanpa pikir panjang, Lauren langsung mengajak Ed menyusul ke sana. Tibanya di komplek perumahan itu, mereka terkejut menyaksikan kerumunan warga dan awak media memenuhi depan rumah Jack. Lauren yang cemas segera masuk bersama Ed, khawatir terjadi sesuatu pada Judy. Begitu mereka masuk, untungnya Judy dalam keadaan baik-baik saja. Rupanya Judy memang sengaja datang untuk menceritakan lebih jauh tentang kematian Pastor Gordon setelah ia mendapatkan penglihatan sebelumnya. Judy meyakini kematian Gordon bukan karena kecelakaan, melainkan akibat serangan dari entitas jahat yang mendiami rumah ini.
Judy pun membujuk kedua orang tuanya supaya mau membantu keluarga Jack. Ia tahu hanya Ed dan Lauren yang mampu menghadapi kekuatan sekuat ini. Ed awalnya ragu karena kondisi kesehatannya. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk membantu keluarga itu. Sebelum melakukan pengusiran, Ed meminta Jack dan Janet menjelaskan dari awal bagaimana teror itu dimulai. Ketika mereka bercerita, suasana di ruangan mendadak berubah. Lauren merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Energi jahat di rumah itu begitu kuat. Di sana Judy meminta maaf kepada ibunya karena telah bertindak tanpa izin dan membuatnya cemas. Namun sebelum Lauren sempat menjawab, muncul suara yang terdengar dari lantai atas. Dirasa ada sesuatu, Lauren meminta Judy untuk menunggunya di bawah. Di lantai atas, Lauren memperhatikan bayangan samar melintas dengan cepat. Lalu Lauren memberitahu suaminya jika dulu rumah ini merupakan lahan pertanian milik seorang pria yang membunuh istrinya sendiri dengan kapak setelah memergoki sang istri berselingkuh. Lalu ia juga membunuh mertuanya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi ada sesuatu yang lebih jahat mengendalikan roh mereka untuk meneror keluarga Jack. Sementara itu di dalam rumah, Judy sempat mendengar suara ibunya yang memanggilnya dari lantai atas. Ia tak tahu bahwa suara itu hanyalah tipu daya dari entitas jahat yang berusaha memancingnya ke atas. Saat berada di loteng, Judy memperhatikan cermin antik yang sebelumnya telah dihancurkan tiba-tiba saja muncul di loteng dalam keadaan utuh. Judy merasakan energi kuat yang muncul dari dalam cermin. Di tengah kepanikan, Judy dipanggil oleh suara anak kecil. Judy sontak ketakutan setelah dikejar sosok Annabelle bertubuh besar. Mendengar suara teriakan Judy, Ed dan Lauren segera menghampirinya dan menemukan Judy tergeletak dengan wajah penuh ketakutan. Judy berkata jika dirinya menemukan cermin antik berada di loteng. Sesampainya di loteng, Lauren dan Ed terkejut melihat cermin terkutuk itu berada di rumah keluarga Jack. Di tengah rasa syok, mereka mulai menjelaskan semuanya pada keluarga Jack. Ed menceritakan semua kejadian paranormal yang menimpa rumah ini berasal dari cermin itu, sebuah benda yang menyimpan kekuatan jahat. Cermin tersebut pernah mereka tangani 22 tahun lalu, namun toko mereka bangkrut dan seluruh barang-barangnya dilelang, hingga akhirnya cermin itu berpindah-pindah tangan. Setelah memberi penjelasan, Ed dan Lauren merencanakan untuk mengamankan cermin itu di ruangan khusus milik mereka, agar tidak bisa membahayakan siapapun. Namun saat mereka bersiap mengangkat cermin dari loteng, tanpa diduga cerminnya jatuh dan hampir saja kembali memakan korban. Is it just me or drywall underneath the insulation? Yeah. Yeah, good. Watch where you're going. Sementara itu, Lauren mulai panik karena Judy menghilang tak kemana. Ketika mencarinya, Lauren terkejut melihat putrinya dalam keadaan kerasukan. Judy. Ternyata roh jahat yang selama ini mengincar Judy sejak dalam kandungan kembali menyerang, dan kali ini dia datang dengan kekuatannya jauh lebih kuat. Dalam kondisi kerasukan, Judy membuat Lauren tidak sadarkan diri di basement. Ed yang melihat kejadian itu panik dan berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan kembali putrinya. Akibat kembali berurusan dengan makhluk gaib, Ed mendadak terkena serangan jantung. Di sisi lain, Lauren yang baru saja siuman berusaha keluar dari basement, tetapi dicegah oleh sosok pria besar bersenjata kapak menghalangi jalannya. Untungnya Tony datang tepat waktu dan menolong Lauren sehingga ia selamat. Kembali ke Ed. Entah karena mujizat atau keajaiban lain, ia berhasil bertahan dari serangan jantungnya. Segera setelah itu, Ed meminta Jack untuk membawa keluarganya keluar dari rumah yang kini dipenuhi aura jahat. Tak lama setelah itu, Lauren bersama Tony datang menemui Ed untuk segera menolong Judy yang tengah kerasukan. Mereka dibuat syok saat menemukan tubuh Judy yang tergantung. Tanpa membuang-buang waktu, Ed, Lauren, dan Tony berjuang memutus tali yang menjerat leher Judy.
Melihat Judy yang tidak sadarkan diri akibat kehabisan oksigen, mereka panik dan segera memberikan pertolongan pertama dengan cara memompa jantungnya dan memberikan nafas buatan. Rasa lega menyelimuti mereka ketika Judy mulai bernafas kembali. Namun ketenangan itu hanya sementara. Cermin terkutuk yang berada di dekat mereka berputar dengan cepat, menandakan bahwa teror belum berakhir dan kekuatan di dalam cermin semakin agresif. Cermin itu menyerang Tony hingga membuat tubuhnya terjepit. Untuk menyelamatkan Tony yang terjepit oleh cermin itu, Ed mulai membacakan doa pengisiran. Namun doa penggusuran yang dilakukan Ed justru gagal dan membuat gangguan semakin intens. Dalam kepanikan itu, Lauren menyadari satu-satunya cara untuk mengalahkan kekuatan itu adalah dengan berani menatap langsung ke dalam cermin. Dengan tekad kuat, Ed, Lauren, dan Judy menyentuh cermin secara bersamaan sambil membaca doa, dan energi jahat yang menguasai cermin akhirnya berhasil mereka kalahkan. Ed, Lauren, Judy, Tony, dan keluarga Jack semuanya selamat. Keluarga Jack tetap menempati rumah itu selama lebih dari 3 tahun, meskipun kenangan traumatis dari peristiwa tersebut masih tetap membekas. Cermin terkutuk itu kemudian diamankan di museum milik keluarga Ed supaya tidak lagi menimbulkan bahaya. Judy dan Tony akhirnya menikah dan hidup bahagia, sementara Lauren mendapatkan penglihatan tentang masa depan yang damai bersama cucu mereka. Di penghujung kisah, Ed dan Lauren menuliskan pengalaman mereka dalam sebuah buku, mewariskan pengetahuan tentang dunia supranatural di kampus, dengan harapan ada generasi berikutnya yang meneruskan perjuangan mereka. Mereka tetap membantu orang lain tetapi kini hanya melalui telepon. Dalam catatan terakhir menunjukkan bahwa Ed dan Lauren telah menikah selama lebih dari 6 dekade. Pada usia 74 tahun, Ed mengalami stroke berat, dan Lauren merawatnya hingga Ed meninggal 5 tahun kemudian. Lauren tidak menikah lagi dan wafat di usia 92 tahun. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.